Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wisarwiti dari SMK Negeri 1 Rukan 4 Koto. Saya mengajar kimia. Izinkan saya menyusun cerita praktik baik atau best practice menggunakan metode STAR terkait pengalaman mengatasi permasalahan siswa dalam pembelajaran. Lokasinya yaitu di SMK Negeri 1 Rukan 4 Koto, lingkup pendidikan 10 TBSM. Tujuan yang ingin dicapai yang pertama meningkatkan keaktifan siswa dalam pokok bahasan hukum dasar kimia melalui model pembelajaran discovery learning metode demonstrasi. Yang kedua melatih kemampuan berpikir kritis siswa melalui model pembelajaran discovery learning. Penulisnya saya sendiri Wisarwiti. Tanggalnya 8 Desember. Yang pertama kita lihat dulu situasi atau latar belakang. Model pembelajaran kimia yang selama ini dipakai atau diterapkan adalah model pembelajaran konvensional, di mana pembelajaran konvensional ini adalah pembelajaran yang berpusat pada guru. Guru dominan menggunakan metode ceramah, kemudian memberikan segala informasi kepada siswa. Hal ini menjadikan siswa sangat merasa bosan dan tidak begitu antusias dalam belajar kimia, khususnya materi hukum dasar kimia. Siswa sangat pasif, malas untuk bertanya. Selain itu, pembelajaran juga dirasa tidak menarik bagi siswa. Hal ini bisa dilihat dari keterlibatan siswa dalam kegiatan pembelajaran, di mana jika siswa diberi latihan itu tidak berapa banyak siswa yang terlihat antusias. Selain itu, bisa dilihat pada hasil belajarnya, di mana untuk siswa yang mencapai KKM itu tidak lebih dari 10%. Mengapa praktik ini penting untuk dibagikan? Karena dengan menerapkan model pembelajaran discovery learning dengan metode demonstrasi mampu meningkatkan aktivitas siswa. Karena pada metode demonstrasi ini dilakukan oleh beberapa siswa sehingga mampu meningkatkan aktivitas fisik. Tahap pengamatan juga mampu meningkatkan keterampilan siswa untuk dalam menyimak atau mengamati sesuatu. Selain itu, siswa terlatih untuk sabar menunggu proses hingga data yang diperlukan bisa diamati dan dicatat. Kemudian siswa juga diminta teliti dalam mencatat hal-hal yang diperlukan dalam lembar pengamatan. Model pembelajaran discovery learning mampu meningkatkan kemampuan berpikir kritis pada siswa, karena pada model ini terdapat sintak stimulus, di mana pada sintak ini guru menstimulus siswa melalui wacana yang konseptual dengan kehidupan siswa, sehingga siswa terpancing untuk mengajukan pertanyaan. Kemudian peran dan tanggung jawab saya dalam praktik ini adalah saya sebagai seorang guru kimia berperan sebagai fasilitator dan pembimbing siswa untuk menemukan konsep dan meningkatkan motivasi siswa, serta menciptakan iklim dan situasi yang baik, memungkinkan siswa memahami proses dan struktur yang tercakup dalam materi, serta menolong siswa pada saat yang tepat, sehingga siswa akan mendapatkan hasil yang baik dalam skenario pembelajaran bermakna. Adapun yang menjadi tantangan saya yaitu yang pertama, framing awal dari siswa, terutama siswa SMK jurusan TBSM, di mana siswa menganggap kimia adalah mata pelajaran yang tidak wajib mereka kuasai karena bukan merupakan mata pelajaran produktif yang berhubungan dengan jurusan mereka, sehingga siswa tidak begitu antusias dalam mengikuti pembelajaran kimia. Yang kedua, kemampuan matematika siswa yang rendah juga menjadi tantangan tersendiri dalam mengajarkan materi hukum dasar kimia, karena materi ini sangat berhubungan dengan matematika. Kemudian apa aksi yang saya lakukan? Untuk menjawab tantangan di atas, ada beberapa hal yang saya upayakan, yakni dengan menerapkan model pembelajaran discovery learning, metode demonstrasi pada materi hukum kekekalan massa. Adapun model pembelajaran discovery learning ini terdiri dari beberapa sintak. Yang pertama, stimulus. Stimulus ini itu guru memberikan sebuah wacana yang konseptual dengan kehidupan siswa, kemudian disajikan atau diberikan kepada siswa. Pada tahap stimulus ini, siswa diajak belajar untuk memberikan pertanyaan atau menanggapi wacana. Kemudian pertanyaan yang diajukan siswa pada tahap stimulus ini juga adalah pertanyaan yang akan siswa cari jawabannya dengan sendirinya. Setelah siswa mengajukan pertanyaan, tahap berikutnya yaitu mengumpulkan informasi.
Untuk menjawab pertanyaan yang muncul dari siswa, maka siswa akan melakukan yang namanya pengumpulan informasi, salah satunya melalui demonstrasi yang dilakukan oleh guru dan beberapa siswa. Demonstrasi yang dilakukan pada materi hukum kekekalan massa ini adalah mereaksikan NaHCO3 dan CH3COOH yang dilakukan pada dua botol yang berbeda. Botol yang satu adalah botol yang tertutup, kemudian botol yang kedua adalah botol yang dibiarkan terbuka. Di sini nanti siswa mengamati massa zat-zat sebelum dan setelah reaksi pada botol yang terbuka dan massa zat-zat sebelum dan setelah reaksi pada botol yang tertutup. Kemudian tahap berikutnya yaitu mengolah data atau informasi. Data atau informasi yang telah siswa dapatkan melalui kegiatan pengamatan demonstrasi dicatat dalam lembar pengamatan. Dan siswa menemukan ada perbedaan massa sebelum dan setelah reaksi pada botol yang terbuka, sedangkan pada botol yang tertutup siswa tidak menemukan perbedaan massa zat-zat sebelum dan setelah reaksi. Artinya, pada botol tertutup massa zat-zat sebelum dan setelah reaksi adalah sama. Pada tahap ini siswa dilatih untuk berdiskusi dan mencermati kenapa ada perbedaan massa zat-zat sebelum dan setelah reaksi pada botol terbuka. Pada botol terbuka, sedangkan pada botol tertutup tidak ada perbedaan massa zat-zat sebelum dan setelah reaksi. Kemudian tahap berikutnya adalah pembuktian atau verifikasi. Pada tahap ini siswa melakukan pembuktian data dan fakta yang mereka temukan. Siswa menemukan bahwa massa zat-zat sebelum dan setelah reaksi adalah sama. Dan hal ini sesuai dengan bunyi hukum kekekalan massa. Siswa juga mendapatkan bahwa sebenarnya pada botol terbuka pun massa zat-zat sebelum dan setelah reaksi adalah sama. Hanya saja ada zat-zat yang keluar sistem karena botol terbuka sehingga ketika ditimbang massa setelah reaksi menjadi berkurang. Tahap berikutnya atau tahap terakhir dari sintak discovery learning ini adalah menyimpulkan. Di akhir sintaknya adalah menyimpulkan. Pada tahap ini siswa menyimpulkan hasil pengamatan dan diskusi mereka. Jadi pada mode pembelajaran ini siswa benar-benar diminta untuk menemukan sendiri konsep dari hukum kekekalan massa. Ketika siswa belajar menemukan sendiri konsep atau jawaban atas pertanyaan mereka, maka hal ini membuat belajar ini lebih bermakna sehingga siswa benar-benar memahami konsep, bukan hanya sekedar hafal materi atau konsep. Karena konsep ini berangkat dari pertanyaan mereka dan mereka sendiri yang menemukan jawabannya, maka siswa akan benar-benar paham dengan konsep tersebut dan akan lama melekat pada ingatan mereka jika dibandingkan dengan cara menghafal. Yang terakhir adalah refleksi hasil dan dampak. Yang pertama, siswa sudah mulai aktif, sudah mulai muncul beberapa siswa yang terpancing untuk bertanya. Dari yang awalnya tidak ada yang bertanya dalam kegiatan pembelajaran ini, dari yang awalnya tidak ada yang bertanya, dalam kegiatan pembelajaran dengan menggunakan model discovery learning pada materi hukum dasar kimia, ini ada 5 siswa yang mengajukan pertanyaan. 5 siswa dari 15 siswa. Siswa terlibat aktif melakukan dan mengamati demonstrasi karena adanya rasa ingin tahu pada siswa, ditambah lagi ini merupakan hal baru bagi mereka. Kemudian hasil belajar juga mengalami peningkatan yang awalnya tidak sampai 10% siswa yang mencapai ketuntasan minimum. Setelah diterapkan model pembelajaran discovery learning, dengan metode demonstrasi ini, siswa yang mencapai KKM itu meningkat menjadi 13%, artinya ada peningkatan sebanyak 3%. Berdasarkan hasil wawancara langsung juga dengan siswa mengatakan bahwa mereka merasa senang belajar dengan model
pembelajaran discovery learning dan metode demonstrasi ini karena mereka bisa terlibat langsung dalam kegiatan pembelajaran. Mereka mengajukan pertanyaan, mereka juga yang mengamati, dan mereka yang menemukan sehingga pembelajaran ini terasa bermakna dan akan lama bertahan di ingatan mereka jika dibandingkan dengan cara menghafal atau dengan cara informasi diberikan secara keseluruhan oleh guru. Namun, kemampuan matematika tetap mempengaruhi terhadap kemampuan siswa dalam menggunakan hukum kekekalan massa dalam perhitungan kimia. Siswa sudah mengerti konsep massa sebelum dan setelah reaksi adalah sama, tetapi ketika dituangkan dalam angka-angka, siswa masih sedikit kesulitan karena hal ini dikarenakan kemampuan matematika siswa yang masih rendah. Teman-teman, demikianlah best practice saya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Terima kasih karena telah menyimak. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.